OSIM dan Wakil Ketua OSIM Manpinrang. Nah, mungkin kita lanjut saja perbincangannya. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih dalam, mungkin terlebih dahulu Kakak memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Khairuddin dari kelas 11 F6. Perkenalkan, nama saya Andi Putra Aprilia dari kelas 11 F6 sebagai calon wakil ketua OSIM. Oh, sekelas berarti ya. Iya. Oke. Baik. Mungkin untuk memulai pertanyaan, saya ingin tahu nih, apa yang memotivasi kakak-kakak ingin menjadi calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Ya, pastinya karena ingin menjadi pemimpin yang baik dan membuktikan kepada semua orang bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya orang spesial. Oke, baik. Kakak bagaimana? Lebih ke menambahkan relasi sih, supaya lebih dikenal sama orang. Oke, baik. Supaya lebih dikenal. Baik. Begini, kan memotivasi dan mendorong itu mungkin hal yang berbeda begitu. Mungkin ini kakak ingin menjadi ketua OSIM karena ingin didorong oleh ada beberapa aspek yang mendorong kakak kayak harus menjadi ketua OSIM begitu, misalnya dari orang tua atau teman-teman. Ya, apa yang mendorong pastinya dari dukungan orang tua dan teman-teman juga. Dan guru-guru pembina. Oke, baik. Jadi dapat dukungan penuh begitu dari seluruh kayak orang tua, teman dan pembina begitu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan, mungkin bisa kakak bacakan visi dan misi kakak. Visi: meningkatkan peranan OSIM MPK Manpinrang dalam kinerja kerjasama sebagai wadah yang membangun kreativitas dan jiwa kepemimpinan siswa Manpinrang, serta untuk mengembangkan bakat, minat, potensi diri sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, kreatif, berkarakter dan berakhlak mulia. Adapun misi kami: 1. Mengutamakan keimanan dan ketakwaan dalam segala aspek kehidupan. 2. Membentuk karakter cerdas, kreatif dan disiplin. 3. Mengembangkan bakat siswa melalui pendekatan kreatif dan lingkungan inspiratif guna menciptakan individu yang memiliki potensi dan daya saing yang unggul. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menjalankan kembali program kerja sebelumnya. Oke, baik. Nah, kalau bisa dilihat dari visi kakak itu ada yang tentang membangun kreativitas. Misalnya ada siswa yang ingin menyampaikan ada ide-ide kreatif begitu ya. Apakah OSIM akan menerima dengan senang hati ide-ide tersebut atau malah memikirkan terlebih dahulu apa misalnya apa konsekuensi dari ide tersebut kalau saya melakukan begitu? Ya, lebih ke memikirkan dulu sih, karena jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi musyawarahkan dulu sama ketua, anggota sebelum menerima ide-ide dari teman-teman. Baik, tapi apakah boleh ketika ada siswa dan siswi yang ingin menyampaikan pendapat begitu, apakah OSIM terbuka akan hal itu? Sangat terbuka, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dan kita sebagai manusia harus mendengarkan setiap pendapat seseorang. Oke, baik. Seperti ini, ada yang di visi kakak ada untuk mengembangkan potensi dan bakat. Bagaimana apa yang dilakukan OSIM ketika kakak terpilih menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM? Apa yang menjadikan kakak tahu bahwa siswa ini memiliki bakat ini dan memiliki potensi diri di sini? Bagaimana kakak bisa mengetahui hal tersebut? Kan Manpinrang itu sudah memiliki organisasi dan pasti sudah masuk Mi di situ organisasinya kan. Jadi di situ Mi dilihat bilang, oh ternyata dia di tari, kan ada Besmap, Kopmap, ya begitu. Tapi mungkin ada beberapa siswa dan siswi Manpinrang tidak masuk organisasi, tetapi dia memiliki potensi atau bakat yang sangat luar biasa begitu. Bagaimana cara kakak bisa mengetahui bakat-bakat tersebut? Yang pastinya
membuat lomba lah, seperti alat musik, cerdas cermat, dan olahraga. Dari situ nanti kita bisa cari bakat-bakat yang mereka miliki. Oke, baik. Mungkin berarti melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga begitu. Iya. Oke, baik. Ini seperti yang di visi kakak lagi, terbentuk pribadi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berakhlak mulia. Misalnya itu bagaimana cara kakak, kan kalau misalnya ingin mengembangkan suatu madrasah itu perlu dilakukan langkah awal itu mulai dari individu yang ada di dalam madrasah tersebut. Jadi kita harus berakhlak mulia begitu. Bagaimana cara kakak membangun karakter yang lebih baik lagi Pak untuk para siswa dan siswi? Caranya itu kayak apa ya, kayak mengembangkan lebih banyak proker. Itu prokernya itu kayak apa ya, kayak lebih apa ya, mengembangkan karakternya itu dengan cara kayak sosialisasi, dikembangkan lagi karakternya kayak Yang pastinya membuat proker yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas diri siswa-siswi non Pinrang. Oke, berarti mengembangkan karakter-karakter mereka sehingga menjadi lebih baik lagi ya, Ya, begitu. gitu. Oke. Ini kan OSIM itu berarti adalah organisasi intra madrasah begitu. Bagaimana cara kakak membangun madrasah ini agar lebih baik lagi? yang pastinya Menjalankan semua aturan-aturan atau mentaati semua aturan yang diberikan kepada madrasah, tata tertib, disiplin, itu terutama disiplin, karena kalau di madrasah ini kedisiplinan masih kurang, karena seperti yang tadi upacara orang masih ada yang motor mondar-mandir masuk gitu. Oke, baik. Di misi kakak ada itu mengembangkan dan menjalankan kembali program. Misalnya, berarti ada program tahun lalu yang belum terlaksanakan begitu. Iya. Jadi mungkin bagaimana cara kakak meyakinkan para siswa dan siswi Man Pinrang bahwa ini misi saya akan terlaksanakan begitu jika saya terpilih begitu. Apa tadi? Bagaimana cara kakak Dan meyakinkan? menjalankan kembali program kerjanya itu yang membutuhkan orang itu kan bukti sih. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu dan misalnya terpilih, ya kita harus buktikan, jangan semata cerita saja. Jadi harus buktikan, dibilang bisa juga kerjakan ini semua proker. Gitu. Oh, jadi jangan hanya omongan yang Iya, gitu. begitu. Oke, baik. Tapi misalnya kakak terpilih menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM, apa proker pertama yang ingin kakak jalankan? Yang pertama itu prokernya yasinan per minggu. Oke. Yasinan per minggu, terus sama itu yasinan per pekan. Oke. Setiap malam Jumat. Oke, baik. Karena masih kurang anggotanya kalau yasinan itu. Oh, ingin supaya lebih banyak lagi partisipasinya. Oke, baik. Di misi kakak ada mengutamakan ketakwaan dan keimanan. Misalnya kan kalau misalnya sekarang tuh siswa masih ada yang suka malas-malas begitu. Misalnya sholat begitu dalam menjalankan ibadah. Bagaimana cara kakak mendorong agar siswa tersebut ayo pergi sholat begitu, supaya dia tidak malas-malasan dalam, kan kita madrasah, jadi mungkin lebih baik lagi kalau semua siswa dan siswinya itu menjalankan sholat. Bagaimana cara kakak mendorong para siswa dan siswi tersebut? ya dengan cara mengajak untuk ikut sholat, karena di setiap pelajaran pasti ada waktu untuk sholat, dan lebih baiknya guru yang mengajar sebelum sholat menyuruh
siswa-siswi untuk pergi sholat. Misalnya nih Kak, ada siswa yang izinnya tuh sholat, tapi dianya malah kabur ke kantin. Bagaimana itu menyelesaikan permasalahan tersebut? Apa solusinya? Itu kan lebih ke urusan guru kan, kita sebagai kayak kita lapor saja toh. Nah nanti guru yang bertindak, karena kita kan tidak bisa bertindak. Palingan biar dinasehati, mungkin paling ya teman Ji. Kalau guru mungkin bisa lah langsung pergi nih sholat begitu. Tapi Kak, bagaimana cara Kakak bisa mengetahui bahwa yang bolos itu orang ini? Jadi bagaimana, kan misalnya kan kita tidak tahu ya seluruh nama di sekolah ini begitu. Bagaimana cara Kakak tahu bahwa yang bolos tadi ini, yang pokoknya bagaimana cara Kakak bisa melaporkan hal tersebut jika menunggu guru begitu? Kan dilihat langsung toh, jadi langsung dipanggil gurunya di saat itu juga. Karena kalau tunggu waktu lagi nanti dia hilang gitu. Oke. Jadi langsung saja begitu. Oke. Di sini ada kata-kata yang mengembangkan kedisiplinan begitu. Jadi dalam mengembangkan kedisiplinan tersebut, apa yang Kakak lakukan untuk mengembangkan kedisiplinan tersebut? Ya, yang pastinya mempertegas tata aturan yang ada di sekolah, dan jika ada siswa yang melakukan kesalahan, lebih baiknya dilaporkan ke BK, dan itu menjadi urusan dikasih BK. Bimbingan konseling saja. Oke, baik. Kan kedisiplinan itu termasuk waktu begitu. Misalnya ada siswa-siswi yang terlambat, berapa masuk? Jam itu masuk belajar itu jam 7.20, tutup gerbang itu jam 7.30. Oke, baik. Mungkin ada bagaimana cara Kakak menekan supaya siswa dan siswi Manpinrang itu datang tepat waktu? Bagaimana cara Kakak mempertegas hal tersebut? Lebih ke sigap, karena kan dikasih sedikit gertakan begitu. Bilang kalau lambat sedikit begini, langsung ditutupkan gerbang, langsung pulang, atau dikasih masuk ke gerbang pertama tapi dimasukkan ke masjid untuk menghafal surat-surat pendek gitu. Oke, baik. Mungkin apa yang misalnya ada proker Kakak yang tidak terlaksana, apakah Kakak yakin bahwa misi-misi yang Kakak paparkan akan terlaksana selama periode Kakak menjabat? Yang pastinya insya Allah semua proker dan misi-misi yang kami sebutkan akan terlaksana, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Jadi itu tanggung jawab yang sangat besar begitu ya. Mungkin Kakak ada pesan untuk siswa dan siswi Manpinrang untuk meyakinkan mereka begitu, bahwa kayak bagusnya saya tuh yang menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Mungkin ada beberapa kata-kata. Nah, jadi kata-katanya itu nggak usah panjang-panjang sih, tapi lebih ke saya jangan lupa pilih kami nomor urut 2, karena kami sudah menerapkan visi misi kami dan mereka juga pasti bisa mengimbangkan toh. Jadi ya itu saja, jangan lupa pilih paslon nomor 2. Oke, baik. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Baik sahabat Lentera, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya Alicia Nur Kalbi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.